Halo, 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 halo. Halo semuanya. Halo, halo. Selamat datang kembali di channel kami, Ice Channel. Di konten kali ini, kami akan menceritakan alur cerita Majono Tabi-Tabi yang rilis pada tahun 2020 yang bergenre adventure fantasi. Di cerita ini menceritakan Seorang gadis kecil yang bernama Elaina. Jadi Elaina mempunyai mimpi ingin menjadi seorang penyihir dan berniat mengelilingi dunia. Seperti kisah Nike di buku yang sering Elaina baca. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ya wes lah, intro dulu. Di awal cerita, kita diperkenalkan gadis kecil bernama Elaina sebagai tokoh utama kita yang mempunyai impian untuk menjadi seorang penyihir. Dan dia berniat mengelilingi dunia seperti karakter Nike yang ada di buku yang sering Elaina baca. Dan itu pun disetujui oleh ibunya. Singkat cerita, 14 tahun kemudian, Elaina sudah lulus menjadi seorang penyihir dan dia dinyatakan lulusan termuda dalam sejarah di negara Ropeta. Sebelum Elaina menjadi seorang penyihir yang sesungguhnya, atau ibaratnya jabatan, dia harus mencari seorang guru atau sensei. Setelah itu, Elaina mencari seseorang sensei, namun ditolak berkali-kali. Setelah itu, Elaina tidak sengaja mendengar percakapan orang tuanya ngomongin tentang penyihir debu bintang yang ada di hutan. Dan pada akhirnya Elaina menuju ke sana dan dia bertemu dengan penyihir debu bintang yang bernama Fran. Lalu dia terkejut ketika Fran setuju untuk melatihnya. Namun selama sebulan yang Elaina lakukan hanyalah pekerjaan rumah biasa. Ketika Fran Sensei memberi ujian kepada Elaina ini kewalahan. Ya maklumlah melawan Sensei, ya Raman. Lalu Elaina ini menjadi putus asa. Dan ternyata Fran Sensei sengaja diminta oleh orang tuanya Elaina agar Elaina ini merasakan kegagalan. Dan setelah itu, Fran Sensei lalu mengajari Elaina tentang sihir dengan serius. Dan setahun kemudian, Fran Sensei melakukan ujian kembali pada Elaina. Pada akhirnya, Elaina berhasil mengalahkan Fran Sensei. Dan dengan itu, Elaina secara resmi menjadi penyihir yang sesungguhnya. Fran Sensei juga memberikan Elaina julukan penyihir kelabu. Dan setelah itu Elaina memulai petualangannya mengelilingi dunia. Lalu ibunya pun memberikan buku catatan agar Elaina dapat menulis ceritanya di situ. Lalu Elaina meninggalkan rumahnya dan sampailah Elaina di negeri penyihir. Saat Elaina terbang melintasi kota, ada yang menabrak dia, yaitu penyihir lain. Setelah Elaina membantu penyihir yang jatuh tadi, dia pergi mencari tempat tinggal atau hotel, namun dia diusir dari setiap hotel yang dia kunjungi karena Elaina kehilangan plus penanda kalau dia ini penyihir tingkat 1. Akhirnya dia dapat hotel walaupun hotel ini kumuh dan diperuntukkan untuk orang biasa atau penyihir tingkat 3. Dan di sana dia bertemu lagi dengan penyihir yang menabraknya tadi.
yang bernama saya. BTW dia ini cewek ya. Elena kemudian baru menyadari bahwa brosnya hilang saat itu. Malamnya saya bercerita sama Elena bahwa adik perempuannya lulus dalam ujian penyihir tingkat 2. Lalu saya meminta Elena untuk melatih atau menjadi guru pada saya. Elena pun setuju membantu saya. Lalu Elena mengajari saya sambil mencari brosnya yang hilang. Beberapa hari kemudian, Elena mengetahui bahwa yang mengambil brosnya Elena adalah saya. Malam itu juga, Elena meminta kepada saya untuk mengembalikan brosnya. Saat saya mengembalikan brosnya kepada Elena, saya mengaku bahwa saya sangat kesepian dan menginginkan Elena untuk tidak meninggalkan saya. Lalu Elena memberikan topi cat tangannya kepada saya buat kenang-kenangan kepada saya, agar saya tidak agar saya tidak merasakan kesepian lagi. Lalu, suatu hari Elena sampai di sebuah ladang bunga. Di sana, dia bertemu dengan seorang perempuan. Di situ, perempuan itu meminta tolong pada Elena untuk membawa sebuah buket bunga ke negeri yang akan Elena kunjungi. Lalu, sampailah Elena ke suatu negeri. Dan saat Elena ingin masuk ke kota tersebut, Elena dihentikan oleh penjaga kota. Penjaga kota juga meminta buket bunga yang dibawa Elena untuk dibakar, karena bunga itu mengandung racun, dan racun di bunga itu tidak berpengaruh pada penyihir. Tapi racun di bunga tersebut membuat orang biasa menjadi gila. Habis itu, orang yang kena racun tersebut akan merasa dituntun untuk pergi ke bunga itu tumbuh. Dan pada akhirnya orang tersebut menjadi nutrisi atau makanannya bagi bunga tersebut. Lalu keesokan harinya, Elena datang ke ladang bunga yang sebelumnya, dan di sana dia menemukan salah satu penjaga kota yang kemarin dan juga adiknya yang sudah dimakan oleh bunga tersebut. Lalu Elena melanjutkan perjalanannya. Dan suatu saat Elena bertemu dengan pria bernama Emil. Di sana Emil membawa vas kebahagiaan. Vas itu bisa merubah kebahagiaan menjadi energi sihir. Lalu energi sihir itu akan disimpan di dalam vas itu. Emil mengumpulkan kebahagiaan tersebut untuk wanita yang disukainya. Ya, perempuan itu bekerja sebagai pelayan di rumah Emil. Dan perempuan itu bernama Nino. Lalu Emil mengajak Elena untuk makan siang di rumahnya. Di sana Nino tidak sengaja menjatuhkan sebuah teko dan memecahkan teko tersebut. Ini membuat ayah Emil merasa kesal melihat itu kepada Nino. Lalu Elena menggunakan sihirnya untuk memperbaiki teko itu. Setelah itu, Emil memberikan vas itu kepada Nino. Setelah vas itu dibuka, lalu muncullah berbagai kebahagiaan di luar sana. Dan melihat itu, Nino malah merasa sangat sedih, entah kenapa. Setelah itu, Elena melanjutkan perjalanannya lagi. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa bayangan Nino memudar. Bisa jadi Nino ini suatu saat akan bunuh diri, maybe, karena frustasi akan keadaan. Singkat cerita, Elena sudah sampai di kota yang sudah hancur. Karena cuaca tidak mendukung, Elena terpaksa harus tinggal di negeri itu sampai menunggu cuacanya membaik. Lalu Elena masuk ke sebuah istana kerajaan. Dan ternyata ada seorang putri yang tinggal di dalam situ. Dia bernama Mira Rose. Dan sepertinya Mira Rose mengalami amnesia karena pada saat bangun di pagi hari, dia melihat kota-kota sudah hancur dan dia tidak ingat apa-apa. Setelah bangun, Mira Rose juga menemukan sebuah surat. Di dalam surat itu tertulis nama dari Mira Rose dan juga seekor monster yang bernama Javalier. Dan Javalier ini adalah penyebab Mira Rose bisa amnesia.
Javalier akan muncul saat malam hari saja, dan di waktu itu dia akan menghancurkan seisi kota. Namun istana yang ditinggali Mirarose adalah tempat yang aman. Entah kenapa Javalier tidak bisa menghancurkan istana tersebut, dan keesokan harinya meminta bantuan pada Elena untuk menggali sebuah lubang di tengah kota. Nantinya lubang itu digunakan untuk menjebak lava Javalier. Lalu malam harinya pertarungan Mirarose versus Javalier dimulai. Mirarose memancing Javalier dalam lubang jebakan tadi, dan dari situ Mirarose menyerang Javalier dengan kekuatan sihir penuhnya, dan dengan itu Mirarose dapat mengalahkan Javalier. Di situ Mirarose mendapatkan ingatannya kembali. Dulunya dia jatuh cinta dengan seorang koki di istana, dan dari situ dia mengandung seorang anak. Tapi karena berbeda kasta, ayah Mirarose atau sang raja tidak menyetujui hubungannya Mirarose, dan akhirnya koki itu dieksekusi mati. Dan dari situlah Mirarose mengorbankan ingatannya untuk mengutuk ayahnya sendiri menjadi monster. Dan monster yang dibunuh Mirarose tadi adalah ayahnya yang telah dikutuk tadi. Lalu keesokan harinya Elena melanjutkan perjalanannya. Akhirnya dia sampai di kerajaan Celestalia. Karena penasaran, Elena lalu mencoba masuk ke sekolah sihir kerajaan. Tapi salah satu penjaga di sana melarangnya. Dan setelah itu Elena pergi dari situ. Tapi di tengah perjalanan, Elena bertemu dengan beberapa murid dari sekolah sihir kerajaan. Dan entah kenapa mereka ingin menangkap Elena dan membawanya ke suatu tempat. Karena itu Elena kabur dari mereka. Tapi sampai sore hari mereka tidak bisa menangkap Elena. Tak lama setelah itu muncullah guru mereka sekaligus mantan guru dari Elena, yaitu Franz Sensei. Rupanya Franz Sensei menyuruh para murid untuk menangkap Elena dengan tujuan agar para murid menyadari kalau umur tidak ada hubungannya dengan kemampuan sihir. Lalu keesokan harinya Franz Sensei meminta pada Elena untuk mengajari para muridnya. Setelah mengajari beberapa teknik sihir, Elena melanjutkan perjalanannya kembali, dan sebagai ucapan terima kasih sekaligus perpisahan, Franz Sensei dan juga para murid menebarkan bunga yang cantik pada Elena.